Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Manado, saya Rui Pesak hadir dalam program acara Mosaik Indonesia dengan topik peran infrastruktur jalan mendukung ketahanan pangan dan pariwisata. Dan tadi pendengar Anda sudah melihat kiprah dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia HPJI Sulawesi Pusat dalam mendukung program dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU. Dan saat ini atau bulan September ini sudah genap berusia 50 tahun atau ulang tahun emas. Oke, pendengar, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa topik peran infrastruktur dan jalan mendukung ketahanan pangan dan pariwisata ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Manado. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado yang pertama Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembangan Jalan HPJI Sulawesi Utara, sekaligus juga Kepala BPJN Sulawesi Utara Bapak Andiana. Selamat sore Pak, sudah bisa hadir di RRI. Dan kemudian narasumber kita yang kedua ada Ibu Deisi Paat, Kepala Dinas PUPR Sulawesi Utara. Selamat sore Bu. Dan yang ketiga, Kepala Dinas Pangan Sulawesi Utara Bapak Franky Tintingon. Selamat sore Pak. Selamat sore. Dan pendengar, narasumber kita ini sebenarnya ada 4. Salah satunya adalah Dinas atau Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Namun beliau sementara dalam perjalanan untuk ke studio Pro 1 RRI Manado. Dan pendengar, untuk program utama Kementerian PUPR tahun 2025 ini berfokus pada pengembangan infrastruktur ekonomi dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dengan target efisiensi investasi, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi 8% per tahun.
Beberapa program spesifik meliputi pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, pembangunan jalan dan jembatan, serta perluasan spam dan sanitasi. Selain itu, Kementerian PUPR juga mempercepat renovasi sekolah, mendukung program makan bergizi gratis, dan melakukan program padat karya melalui rehabilitasi irigasi dan infrastruktur permukiman. Dan visi strategis Kementerian PUPR itu PU 608, sebuah strategi untuk mencapai efisiensi investasi ICOR di bawah 6 dan pengentasan kemiskinan menuju 0% dan pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Sementara ketahanan pangan, penguatan infrastruktur ketahanan pangan dan logistik untuk mendukung program makanan bergizi gratis. Dan untuk sektor Bina Marga, pembangunan 139 km jalan raya nasional, pembangunan 5.510 meter jembatan, pembangunan 336 meter flyover underpass, pembangunan 20,52 km jalan tol, preservasi 1.545 km jalan, dan 122.568 meter jembatan. Nah, ini merupakan program dari Kementerian PUPR di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana dengan Sulawesi Utara? Dukungan pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap infrastruktur dalam menunjang ketahanan pangan dan pariwisata sebagaimana program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran. Oke, terkait dengan dukungan ini kita langsung saja ke Pak Hadiana selaku Ketua DPD HPJI Sulawesi Utara dan juga sekaligus Kepala BPJN Sulawesi Utara, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Roy. Baik, terima kasih. Mungkin perlu kami sampaikan Pak terkait dengan kondisi dari jaringan jalan di Sulawesi Utara, khususnya jaringan jalan nasional, bahwa saat ini kemantapan jalan kita Pak di Provinsi Utara sudah 98%. Dari 1.682,41 km jalan yang masuk dalam atau sudah tertera di keputusan Menteri terkait dengan status jalan. Jadi kalau misalnya tersisa 2%, jadi sekitar 30 kilo itu jalan yang masih belum mantap. Nah, ini kondisi jalan di Sulawesi Utara, khususnya jalan nasional, dan sudah di atas rata-rata kemantapan jalan kita. Jadi kita masih punya PR sekitar 2% lagi dari 1.600 sekian kilometer. Dan memang ke depan kita ada program untuk preservasi jalan gitu kan. Mungkin sedikit ada pembangunan untuk memastikan bahwa konektivitas khususnya jalan nasional di Sulawesi Utara bisa kita pertahankan Pak. Untuk mendukung ketahanan pangan dan juga pengembangan ekonomi wisata. Oke, kalau untuk strategi BPJN sendiri dalam memastikan konektivitas antar wilayah agar distribusi pangan lebih efisien, ini seperti apa Pak? Tentu saja kita punya program yang sudah standar sih Pak ya, karena memang kemantapan tadi sudah 98% gitu kan, jadi PR kita tidak terlalu berat Pak. Kita fokus kepada preservasi jalan untuk memastikan bahwa 98% masih dipertahankan atau ditingkatkan. Sehingga PR yang terkait tidak mantap kita akan kurangi tahun demi tahun gitu kan, sehingga PR kita semakin kecil gitu kan. Kemantapan tadi untuk mempertahankan konektivitas juga kenyamanan pengguna jalan kita bisa berikan semaksimal mungkin. Nah, itu strateginya. Mungkin ada beberapa program-program yang terkait dengan pembangunan jalan. Nanti itu ada program-program yang memang harus sesuai juga dengan rencana umum jaringan jalan nasional, Pak. Oke, kalau untuk proyek prioritas jalan nasional yang saat ini sedang dikerjakan dan dampaknya terhadap pariwisata Sulu dan juga mendukung ketahanan pangan ini, Pak. Jadi kalau untuk jalan nasional tadi saya sampaikan preservasi ya. Kita coba mempertahankan kemantapan jalan untuk ruas-ruas jalan yang strategis yang dilewati logistik seperti ruas-ruas jalan ke arah Likupang, ke Bitung gitu, dan juga ke arah-arah ke Gorontalo ya. Nah, untuk pembangunan sendiri kita fokus kepada pembangunan Manado Outer Ring Road 3 yang masuk ke tahap 4. Kita sudah mulai bulan kemarin pelaksanaannya. Mudah-mudahan dalam waktu 3 tahun ke depan di 2027 pembangunan MOR 3 tahap 4 bisa selesai. Itu sepanjang 2,6 km. Oke.
Kalau untuk tantangan terbesar ini Pak yang dihadapi dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan di Sulawesi Utara, misalnya kondisi geografis, anggaran dan cuaca itu seperti apa? Ya, ini juga tantangan buat kita karena memang kondisi topografi dan juga rawan gempa ya di Manado ini. Setiap hampir ketika saya sampai sini juga sering kali mengalami gempa gitu kan. Tapi kayaknya masyarakat Manado sudah cukup terbiasa dengan itu. Tantangan terbesarnya kita harus memastikan bahwa pasca kejadian gempa atau bencana kita harus memastikan bahwa seluruh konektivitas jalan nasional bisa kita pertahankan gitu kan. Kalau tidak ada longsor kita akan siapkan beli atau mungkin penanganan sementara. Itu yang tantangan yang terberat bagi kita. Karena kondisi geografis dan juga kondisi Sulawesi Utara di daerah yang cukup rawan gempa gitu kan. Itu ya kalau kita berhadapan dengan alam gitu ya. Tadi gempa dan juga curah hujan yang cukup tinggi. Ini karena kita orang jalan ada 3 musuh utama jalan gitu kan. Air satu, kedua air juga, ketiga air. Nah ini yang menjadi tantangan sih bagi kita untuk bisa mengefektifkan seluruh program kita, kegiatan kita sehingga hambatan tadi terkait dengan cuaca dan nanti kita bisa hadapi gitu kan. Tanpa harus mengorbankan waktu untuk pelaksanaan Pak. Nah ini tantangan terberat. Yang berikutnya itu terkait dengan ada potensi atau indikasi odol, overdimension overloading gitu kan. Itu kendaraan besar. Kendaraan besar itu ya betul ya? sekali itu yang kapasitas itu akan memotong usia jalan itu kan. Harusnya 20 tahun kerusakan harus jadi akhirnya hanya 10 tahun karena tadi overload. Jadi kerusakan dini akan terjadi pada jalan kita. Ini yang menjadi tantangan kita. Perlu kita koordinasikan dan kolaborasi dengan rekan-rekan penegak hukum. Gitu. Oke, yang terakhir Pak sebelum kita jeda sejenak, ini bagaimana sinergi BPJN sendiri dengan pemerintah daerah dalam mendukung visi ketahanan pangan dan pariwisata? Dan tentunya kita ada satu impres jalan daerah ya, kan. Itu juga sudah kolaborasi dengan Pemda memberikan masukan atau list-list terkait dengan prioritas jalan daerah, komunikasi dan kolaborasi itu. Selalu kita komunikasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun kota itu. Oke, baik pendengar, sebelum kita lanjut ke narasumber yang lainnya, kita akan ikuti yang satu ini. Informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan
baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Manado, masih di program acara Mosaik Indonesia dengan topik peran infrastruktur jalan mendukung ketahanan pangan dan pariwisata. Dan pendengar, saat ini sudah bergabung juga Ibu Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Utara, Ibu Kartika Devitano. Selamat sore, Bu. Oke, baik pendengar, tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Kepala BPJN Sulawesi Utara dan juga Ketua Dewan Pengurus Daerah HPJI Sulawesi Utara. Dan saat ini kita ke Ibu Kadis PU, Ibu Desi Paat. Oke, Bu, untuk peran Dinas PUPR dalam melengkapi pembangunan jalan nasional dan dengan jaringan jalan provinsi, kabupaten, itu kota, mungkin bisa disampaikan, Bu, saat ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Roy Pesak. Peran Dinas PUPRD dalam Melengkapi pembangunan jalan nasional, Bu. melengkapi pembangunan jalan nasional adalah kita saat ini selalu berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, dalam hal ini juga di Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili dengan adanya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Di situ kita saling berkoordinasi bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan atau program yang berkaitan dengan infrastruktur jalan. Saat ini kami dari Dinas PUPRD melalui lobi-lobi dari Bapak Gubernur Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Julius Silvanus SE, ada dari Kementerian PUPRD memberikan dana dalam program Impres Jalan Daerah yang sementara ini berproses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada pelaksanaan pekerjaan. Jadi tetap kami berkoordinasi dengan BPJN nasional yang ada di Sulawesi Utara. Kalau untuk kualitas infrastruktur jalan daerah ini, Bu, untuk mendukung mobilitas hasil pertanian dan pangan, ini sudah sejauh mana kualitasnya, Bu? Kualitas dari jalan provinsi dengan jalan pendekat yang menghubungkan jalan provinsi dengan daerah-daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara itu dalam kondisi baik. Jadi kami dari Dinas PUPRD dalam hal ini tetap mempertahankan kualitas yang ada agar supaya mobilitas atau mobilisasi hasil pertanian dalam menunjang ketahanan pangan tetap terjaga sehingga mobilisasi dapat berjalan lancar dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di sekitarnya maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Oke, kalau untuk program unggulan dari PUPR sendiri untuk 1-2 tahun terakhir yang berkaitan langsung dengan sektor pangan dan pariwisata. Yang berkaitan langsung dengan pangan itu ada daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, yang ada 12 daerah irigasi yang saat ini kami melakukan pekerjaan atau program-program kegiatan pemeliharaan dan perbaikan daerah irigasi yang ada agar supaya daerah irigasi tersebut dapat memberikan manfaat, artinya dapat memberikan suplai air ke daerah-daerah irigasi yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik. Demikian juga dengan jalan, kami mempertahankan jalan yang sudah ada, sudah mantap, sehingga mobilitas tadi yang saya sampaikan itu dapat tercapai. Itu termasuk dengan pariwisata, Bu? Iya, dengan pariwisata juga. Oke. Kalau untuk tantangan apa yang sering dihadapi dalam pengembangan jalan daerah di wilayah pedesaan dan juga di destinasi wisata terpencil ini? Yang menjadi kendala ini, Pak, yang seperti yang disampaikan tadi juga oleh Pak
Kepala Balai bahwa keadaan topografi kita yang rawan longsor, sehingga banyak kali terjadi longsor, sehingga menyebabkan adanya kerusakan-kerusakan yang ada, tetapi kami dari pemerintah daerah siap tanggap untuk selalu melaksanakan perbaikan jika ada hal-hal yang diakibatkan oleh longsor. Dan juga seperti yang disampaikan juga tadi mengenai overdimensi overload, artinya kendaraan yang melewati jalan tersebut melebihi beban berat dan dimensi dari yang disyaratkan, sehingga umur rencana jalan tersebut tidak dapat bertahan sesuai dengan yang direncanakan. Terima kasih, Pak. Oke, kalau integrasi antara perencanaan jalan daerah dengan roadmap pembangunan pangan dan pariwisata, apakah itu ada, Bu? Ada integrasi dengan pembangunan pangan, itu yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kami dengan pangan, dengan pertanian, dengan pariwisata itu ada saling integrasi dalam mempertahankan atau dalam menunjang. Misalnya pariwisata, pangan itu kami menunjang, bahkan kami di dalam sedikit ini RT RW kami sudah mengakomodir KP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, di dalam RT RW sebanyak 56 kurang lebih 56 hektar, yang artinya ini ada lahan yang disiapkan oleh pemerintah untuk digunakan dalam rangka menunjang ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian, Pak. Oke, kita ke Bapak Kadis Pangan Provinsi Sulut, Bapak Franky Tintingan. Ini Pak, kalau bagaimana kondisi ketahanan pangan di Sulawesi Utara saat ini, terutama terkait dengan distribusi hasil pertanian dan perikanan? Terima kasih. Selamat sore untuk pendengar RRI Manado. Untuk ketersediaan pangan, terutama dalam distribusi, kita memang mengenal ada 4 aspek dalam ketahanan pangan, yaitu yang pertama ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan distribusi. Berbicara dengan pangan yang ada di Sulut, memang dari data yang ada pada kami dan dari tim yang ada, untuk ketersediaan pangan, terutama yang 10 pangan pokok strategis yang sehari-hari dikonsumsi, memang untuk ketahanannya 1-2 bulan. Dan dalam mengkonsumsi pangan ini memang ada beberapa pangan pokok strategis yang diambil dari daerah-daerah sentra. Contoh untuk daerah Bolmong, Bolsel, Boltim, yang tentunya ini sangat berpengaruh juga infrastruktur. Karena infrastruktur ini akan berpengaruh terhadap harga sampai ke tingkat konsumen. Jadi memang kalau untuk saat ini sesuai dengan amanat dan arahan dari Bapak Gubernur Sulut, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus, Sarjana Ekonomi, di mana dengan visi menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera, dan berkelanjutan, dan di misi nomor 5 untuk meningkatkan ketahanan pangan, energi, air yang berkelanjutan, tentunya ada beberapa program yang telah diamanatkan Pak Gubernur untuk kita sinergikan dengan dinas terkait, dinas PU, dinas pariwisata, dan dari Balai Jalan terkait dengan penyediaan pangan pokok strategis yang dikonsumsi sehari-hari. Dan ada beberapa kegiatan yang telah kami lakukan dalam rangka membantu juga masyarakat, selain memberi rasa aman kepada masyarakat dengan kebutuhan pangan yang tercukupi, termasuk untuk stabilisasi harga dalam rangka penekanan inflasi, kami memang telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu gerakan pangan murah secara dinamis atau turun langsung ke kecamatan, kelurahan, dan desa-desa, yang tentunya ini berkaitan juga dengan infrastruktur jalan. Jadi memang masih ada beberapa wilayah yang memang agak berat untuk kami masuk, dan kami mengambil daerah-daerah yang
tentunya berdekatan. Dan harapan memang ketersediaan kecukupan pangan dengan infrastruktur yang memadai ini diharapkan akan baik apabila infrastruktur jalan juga itu baik. Oke, itu di bagian-bagian mana saja di Sulawesi Utara yang terkendala akses jalan dan juga dampaknya bagi harga dan ketersediaan pangan? Jadi untuk wilayah daratan, kita kan ada wilayah daratan, ada wilayah kepulauan. Di daerah sentra, daerah Bolmong, Bolsel, Bolti, Mitra, memang kita ada kendala, ada berapa ruas jalan, terutama jalan yang menghubung ke akses sentra pangan. Dalam hal ini untuk komoditi beras, cabai, dan tomat. Jadi daerah tersebut yang masih ada kendala sehingga ini mempengaruhi harga. Karena distribusi pengangkutan dari daerah sentra sampai ke konsumen itu akan berpengaruh sehingga harga agak sedikit naik. Jadi kos besar karena pengeluaran? Iya. Oke, kalau dalam konteks kerjasama lintas sektor, nah ini bagaimana kolaborasi Dinas Pangan dengan PUPR dan BPJN? Jadi untuk kerjasama selama ini memang kita terjalin dengan baik, terutama di Dinas Ketahanan Pangan memang ada suatu program, kita membuat peta ketahanan dan kerentanan pangan, di mana dari 4 aspek ketahanan pangan itu yang kami nilai, dan tentunya kami bersinergi dan berkolaborasi. Untuk jalan-jalan sampai jalan-jalan pertanian, itu juga kami minta data, minta masukan dari PU bahkan BPJN. Informasi terakhir kami melakukan rapat dengan PU, itu pada tahun 2024, bulan Juli pada saat penyusunan peta FSVA, peta ketahanan dan kerentanan pangan. Jadi memang hubungan kita tetap ada, karena terkait dengan 4 aspek ketahanan tadi. Oke, jadi dari apa yang Anda sampaikan tadi, ini apa yang paling dibutuhkan petani dan juga nelayan dari sisi infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan ini? Jadi yang kami lihat di tingkat petani yang dibutuhkan itu jalan akses tani, akses ke lahan pertanian. Baru ada infrastruktur lain, yaitu lumbung pangan, karena juga ini memudahkan. Jadi dikala jalan lumbung ini ada tersedia, ini keamanan pangan sebelum disalurkan ke tingkat konsumen juga ini bisa terjamin. Karena dari jalan tani, biasanya petani itu dikumpulkan di lumbung. Jadi memang dibutuhkan lumbung, Pak. Memang ada berapa lumbung yang ada bantuan dari pemerintah pusat lewat dana DAK, cuma memang perlu untuk ada perbaikan. Sehingga juga ini akan membantu juga mendukung untuk program pemerintah terutama Koperasi Merah Putih dan untuk makan bergizi gratis. Oke, baik pendengar, tadi kita sudah dengarkan penyampaian dari Ketua DPD HPJI Sulawesi Utara sekaligus juga Kepala BPJN Sulawesi Utara dan juga dari Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara dan juga Kepala Dinas Pangan Sulawesi Utara. Dan saat ini kita ke Ibu Kepala Dinas Pariwisata Sulut, Ibu Dr. Kartika Devitanos. Oke, Bu, bagaimana Anda melihat peran infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan pariwisata di Sulawesi Utara? Silakan, Bu. Selamat sore, Pak. Yes. Selamat sore semua pemirsa RRI, pendengar RRI. Ya, dalam hal ini melihat peran infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan pariwisata di Sulawesi Utara, tentunya infrastruktur jalan ini menjadi salah satu kunci utama, faktor utama untuk keberhasilan daripada pariwisata itu sendiri. Karena begitu banyak wisatawan yang ingin datang di destinasi-destinasi wisata yang ada di Sulawesi Utara yang memang cantik alamnya, kemudian pemandangannya juga banyak yang ingin dilihat, tetapi kalau infrastruktur jalan menuju ke destinasi wisata tersebut tidak baik, tentunya ini sangat berpengaruh sekali untuk kedatangan para wisatawan tersebut. Karena wisatawan ini tentunya mengutamakan akses jalan tentunya yang aman, nyaman, dan tentunya juga agar cepat bisa sampai ke tujuan wisata, tujuan destinasi wisata tersebut, begitu Pak. Oke, kalau untuk destinasi wisata unggulan yang
bermasalah dengan akses jalan, apakah masih ada di Sulawesi Utara? Dan ini dampaknya untuk minat wisatawan seperti apa? Masih ada beberapa memang lokasi destinasi wisata yang masih mempunyai permasalahan dalam akses jalan menuju destinasi wisata tersebut. Kami di Sulawesi Utara itu terbagi di 15 kabupaten kota, baik itu di kepulauan maupun di daratan. Kami mempunyai beberapa destinasi-destinasi pariwisata. Salah satu contohnya saja Pak, itu yang destinasi pariwisata di bawah pemerintah provinsi, yaitu saat ini di Bukit Kasih. Jalan menuju Bukit Kasih itu dia masih sangat sempit. Jadi tidak bisa untuk bus yang besar untuk masuk ke sana. Sementara kita ketahui bersama saat ini sudah banyak sekali turis mancanegara yang berdatangan ke Sulawesi Utara, mencapai ribuan. Bahkan menurut data BPS kami untuk tahun ini per bulan Juli ini sudah ada peningkatan sekitar 24,6% kedatangan turis mancanegara, yaitu kurang lebih peningkatan sekitar 5 ribuan turis mancanegara, dan mereka Bukit Kasih adalah menjadi salah satu destinasi favorit untuk para turis mancanegara ini bertandang ke sana. Itu salah satu contohnya saja Pak. Mungkin banyak juga di kabupaten kota yang lainnya seperti itu. Oke, kalau infrastruktur jalan berkontribusi dalam mendukung event-event pariwisata di Sulut seperti apa, Bu? Wah, ini memang sangat berpengaruh, Pak. Kami di Sulawesi Utara juga mempunyai banyak event-event pariwisata. Untuk Karisma Event Nasional saja kami ada 2 saat ini, yaitu Karisma Event Nasional di TIF Tomohon International Flower Festival, juga yang ada di Bitung, Festival Selat Lembe. Nah itu juga untuk tentunya akses jalan menuju ke event-event ini dan event-event yang lainnya juga yang belum masuk di Ken, ini sangat berpengaruh Pak. Apalagi event-event ini akan berdatangan turis-turis dari luar, dari mancanegara untuk datang ke menghadiri event tersebut. Jadi kalau misalnya untuk hadir ke event tersebut kemudian jalannya ini dia hanya mempunyai akses yang sempit, hanya aksesnya untuk menuju ke event tersebut hanya cuma satu akses, kemudian macet untuk menuju ke event tersebut, nah ini sangat berpengaruh sekali. Tentunya para wisatawan sangat tidak nyaman, seperti itu Pak. Oke, kalau untuk merancang jalur wisata strategis, nah ini kolaborasi dari Dinas Pariwisata dengan BPJN dan PUPR seperti apa? Kami terus melakukan komunikasi, terutama dengan Dinas PUPR yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya kami melihat ada kawasan strategis pariwisata provinsi. Kemudian juga ada kawasan pengembangan pariwisata provinsi yang tersebar di 15 kabupaten kota. Selain kami juga berkomunikasi dengan Dinas PUPR provinsi, kami juga berkoordinasi juga dengan Dinas Pariwisata yang ada di 15 kabupaten kota dan tentunya dengan Dinas PUPR yang ada di kabupaten kota. Karena kan memang ada jalan provinsi, ada jalan nasional dan ada jalan kabupaten kota, seperti itu. Kalau untuk Kekli Kupang sendiri bagaimana Bu? Apakah akses jalan? Untuk saat ini akses jalan ke Kekli Kupang sudah bagus Pak, tetapi mungkin ada beberapa lokasi di Kekli Kupang tersebut yang masih belum terbuka, seperti itu. Terbuka. Ya. Oke. Kalau menurut Ibu Kadis, nah apa tantangan terbesar dalam meningkatkan daya tarik wisata melalui infrastruktur jalan? Tentunya keterbatasan anggaran ya Pak ya, karena memang Efisiensi ya apalagi. betul, itu tantangan terbesar kami. Bagaimana caranya kami menyikapi keterbatasan anggaran ini tentunya. Apalagi jikalau kami berkomunikasi dengan Dinas PUPR, itu juga tantangan terbesar lainnya masih ada prioritas-prioritas lainnya yang mereka harus utamakan untuk dalam akses jalan tersebut Pak. Itu salah satu tantangan terbesar kami. Oke, baik pendengar, sebelum kita lanjut ke perbincangan selanjutnya, kita akan ikuti yang satu ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih,
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi 1. Ya, masih di studio Pro 1 RRI Manado dengan keempat narasumber kita, Ketua DPD HPJI Sulawesi Utara, sekaligus juga Kepala BPJN Sulawesi Utara, dan juga Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas PUPR, dan juga Kepala Dinas Pariwisata dengan topik terkait dengan infrastruktur jalan menunjang ketahanan pangan dan pariwisata di Sulawesi Utara. Oke, mungkin ini pertanyaan ke Pak Kepala Balai dan juga Ketua DPD HPJI. Pak, ini bagaimana strategi dan sinergi antara sektor DPJN, PUPR, Dinas Pangan dan Pariwisata dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Utara ini, Pak? Ya, baik, semuanya komunikasi ya Pak ya, komunikasi, kolaborasi, kita buka ruang dan buka waktu juga untuk bisa berkoordinasi dan juga bersinergi itu kan terkait dengan penyediaan infrastruktur jalan gitu kan. Dan tentu saja tadi sampaikan bahwa sesuai dengan tema pada hari dan juga visi dari pemerintah untuk bisa jalan ini bisa mendukung ketahanan pangan dan juga pariwisata. Ketahanan pangan jelas fokus pemerintah saat ini untuk bisa menjaga ketahanan pangan, dan infrastruktur yang saya sampaikan oleh Pak Kadis Pangan sangat-sangat berpengaruh jalan ini kan, karena terkait dengan transportation cost, biaya perjalanan, waktu tempuh perjalanan yang lebih efektif dan sebagainya. Dan juga tadi disampaikan oleh Pak Bu Kadis Pariwisata, Manado Sulut ini punya beautiful ya, cantik gitu kan alamnya. Tentu saja harus juga didukung dengan infrastruktur yang cantik. Jadi bagaimana strateginya, tentu saja ya kita buka ruang komunikasi, kita sampaikan program-program yang mendapatkan arahan dari pusat, kita matching satu sama lain gitu kan, sehingga tentu saja program penyelenggaraan jalan di Provinsi Sulawesi Utara ini bisa mengena gitu kan, sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah, gitu aja. Kalau apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Kadis Pangan bahwa ada permasalahan jalan, akses jalan untuk ke sentra-sentra produksi dan kemudian juga untuk ke sentra-sentra atau objek-objek wisata yang ada. Nah ini kalau dari BPJN sendiri bagaimana, Pak? Nah, memang kita kan selalu berpatokan pada ini jalan siapa nih, kewenangan gitu kan. Tadi sampaikan oleh Bu Kadis ada jalan nasional, provinsi, kabupaten gitu kan. Khusus untuk jalan nasional tentu kita menjadi tanggung jawab kita. Selebihnya ada tanggung jawab di provinsi, kabupaten, dan memang banyak sekali yang masuk ke sentra-sentra itu kewenangan di Pemda gitu kan. Dengan adanya instruksi Presiden, Impres terkait jalan daerah, ini kita bisa masuk jalan nasional. Tapi memang itu harus ada yang punya dulu gitu kan. Harus ada kewenangannya gitu, harus dimasukkan dalam SK Bupati atau Gubernur sehingga kita bisa masuk. Tapi kalau misalnya tidak ada yang punyanya nih Pak, kewenangannya, jadi kita bisa masuk. Itu ininya, rule of thumb-nya seperti itu Pak. Oke, kalau peran Pak dari DPD HPJI
Sulawesi Utara ini Ya. untuk mendukung program Nah dari ini pemerintah? memang DPD HPJ ini kan Dewan Pengurus Daerah ya dari PP, karena kita memang sifatnya asosiasi gitu. Jadi semua terkait dengan insan-insan yang care terhadap jalan, penyelenggaraan jalan itu bisa bergabung di DPD HPJI. Intinya kita bisa kegiatannya lebih banyak sharing knowledge gitu kan, sertifikasi keahlian gitu kan, sehingga kita bisa mencetak ahli-ahli yang kompeten melalui sertifikasi yang dilaksanakan oleh DPD HPJI. Jadi termasuk kegiatan pada hari ini gitu kan, kita bekerja sama dengan RRI untuk bisa membuat atau menyelenggarakan talk show gitu kan, karena dalam rangka bulan Emas salah satunya untuk bisa membuka ruang di komunikasi diskusi dan bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat, itu penjelasan kepada masyarakat terkait peran kita untuk bisa salah satunya mendukung ketahanan pangan dan pariwisata di sisi dalam konteks penyelenggaraan jalan. Oke, kalau dari Dinas PU sendiri menanggapi ya boleh katakan aspirasi dari dua dinas ini, dan Dinas Pariwisata, Dinas Pangan, ini jalan-jalan akses ke sentra produksi dan juga akses ke destinasi pariwisata ini yang masih banyak yang bermasalah. Ini bagaimana, Bu? Terima kasih. Kalau dari kami Dinas PUPRD, tentu setiap ada masukan ke kami untuk kami melakukan penanganan jalan, tentu kami juga seperti yang disampaikan tadi harus melihat kewenangan dari pemerintah pusat ataupun dari provinsi sendiri ataupun dari kabupaten. Kalau memang itu jalan provinsi, tentu kami akan mendukung, kami akan melakukan penanganan, tentu dengan survei dulu dan sesuai dengan dana yang tersedia. Dan kalaupun itu belum tersedia, kami akan berkoordinasi dengan, kebetulan yang ada di samping saya ini perwakilan dari Kementerian PU Pusat, PUPR, Pak Adiana sebagai Kepala Balai, yang juga menjadi, kalau dibilang kita sebagai Kementerian Teknis, yang juga memfasilitasi kita dari pemerintah daerah ke Kementerian PUPR untuk mendapatkan dana melalui dana-dana yang disiapkan oleh pemerintah pusat seperti dana DAK, dana IJD, dan juga kami dari pemerintah provinsi tentu mendukung dengan dana yang ada untuk melaksanakan perbaikan atau pembangunan jalan ke sentra pangan ataupun ke daerah pariwisata untuk mendukung visi dan misi dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Demikian, Pak. Berarti Bu, kalau nantinya ada kendala, mungkin bisa menghubungi DPD Iya. HPJI ini, Bu. Pasti, Karena kan Pak. mereka di situ ada pakar-pakar, Bu, ada Pasti. akademisi, ada juga tenaga ahli maupun Iya. Sekalian uang. tergantung dari kalau sudah terbuka ya, Bu ya. Ini yang bintang-bintang. Karena semua tergantung dari keuangan dan tentu itu, Pak. Oke, kita ke Ibu Kadis Pariwisata, Bu Dokter, terkait dengan ini pembangunan berkelanjutan ya, khususnya untuk Dinas Pariwisata. Ya, tentunya mimpi kami ke depannya nantinya akan ada infrastruktur jalan yang baik, yang aman, yang menghubungkan antara satu destinasi wisata ke destinasi wisata lainnya yang ada di Sulawesi Utara, agar para wisatawan-wisatawan ini dia baik mancanegara maupun wisatawan Nusantara dapat dengan mudahnya untuk mendatangi destinasi wisata yang ada di Sulawesi Utara. Itu saja. Oke, kalau dari Pak Kadis Pangan? Ya, tentunya harapan kami kurang lebih sama. Jadi jalan-jalan usaha tani itu kalau bisa yang belum ada diadakan, atau yang sudah ada yang sudah mulai tidak baik diperbaiki, sehingga dapat memberi semangat baru ini bagi para petani di sentra-sentra produksi untuk lebih giat lagi menanam dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Dan ini juga akan mencegah para petani kita untuk alih profesi, Pak. Jadi alih profesi. Dan memang untuk sekarang ini prospek untuk petani untuk penyediaan pangan pokok strategis ini memang sangat menjanjikan. Apalagi dengan ada program dari pemerintah pusat
terkait dengan makan bergizi gratis. Kalau kita lihat dari neraca bahan makanan yang ada di kita, memang untuk mendistribusi ke dapur-dapur yang ada, dapur-dapur MBG ini kita akan kewalahan. Sampai saat ini saja tadi kami minta informasi ke Kepala SPPG yang Manado Gorontalo, ini sudah ada 34 dapur SPPG yang melayani 110.000 penerima manfaat, baik dari pelajar dan 3B, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi harapan memang infrastruktur jalan ini akan mendukung ketahanan pangan dan akan memberi semangat bagi para petani sehingga akan memudahkan distribusi perpindahan barang sehingga penekanan harga dalam rangka inflasi juga bisa terkendali dengan baik. Mungkin itu, Pak. Oke, ini yang pertanyaan yang terakhir. Ini apa strategi bersama baik dari Dinas Pariwisata, dari Dinas PUPR, dan juga Dinas Pangan dan juga BPJN, Pak, untuk menghadapi tantangan yang kondisi yang kita dengarkan tadi, masalah geografis sulut. Nah, ini banyak tantangan. Nah, ini seperti apa strategi? Ke Pak Hanjayana dulu, Pak. Mungkin antisipasi dan mitigasinya, Pak, ya. Iya. Kita coba, dan tentu saja penerapan teknologi yang pas gitu kan. Kalau kita lihat sangat rentan terhadap gempa, ya tentu saja kita membangun infrastruktur jalan, atau jembatan, ataupun dinding tanah, talut dan sebagainya itu yang benar-benar safety factornya tinggi untuk gempa gitu kan. Dan juga longsor-longsoran kita harus antisipasi karena memang curah hujannya tinggi dan juga jenis tanahnya juga ada beberapa yang cukup labil. Jadi strateginya seperti itu karena saya pikir semua teknologi sudah siap nih, khususnya civil teknologi ya. Sudah tersedia, tinggal kita bisa menentukan teknologi yang tepat untuk kondisi, khususnya kondisi sulut. Strategi di kami seperti itu aja, sederhana karena memang sudah teknologi sudah sedia. Mungkin kedepannya itu teknologi strategi pemrograman dan penganggaran itu kan, karena memang kalau dari sisi teknologi saya pikir sudah tersedia semua, tinggal tadi tantangan anggaran gitu kan. Oke. Kalau Ibu Desi, Ibu Kadis, itu bagaimana? Untuk mungkin ada strategi khusus, Bu, tantangannya geografis sulut ini. Strategi kami tentu kami terus berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, dalam hal ini dari Kementerian Pusat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara itu BPJN, karena BPJN ini adalah organisasi yang dapat memfasilitasi kami Dinas PUPR, Kementerian PUPR dalam hal untuk mendapatkan perhatian dalam program-program yang ada yang sementara dijalankan oleh pemerintah pusat, yang seperti yang saya katakan tadi, ada dana alokasi khusus, ada impres jalan daerah dan juga program-program lainnya yang bisa kami koordinasikan dengan BPJN nasional. Terima kasih, Pak. Kalau dari Ibu Kepala Dinas Pariwisata bagaimana, Bu? Kalau dari kami tentunya kami menginginkan adanya perencanaan yang terpadu antar lintas sektoral. Jadi kami akan menginformasikan di mana destinasi-destinasi prioritas pariwisata kami kepada PUPR, juga kepada Badan Balai. Nah, dengan itu sudah dilihat di mana lokasi destinasi prioritas pariwisata kami dan dilihat kontur geografis yang ada di sekitar destinasi prioritas pariwisata kami. Itu saja. Kalau dari Dinas Pangan silakan, Pak Kadis. Ya, tentunya sinergitas itu memang perlu, termasuk kolaborasi. Dan memang nanti kami akan menginfokan kepada Dinas PU, termasuk Balai Jalan, akses-akses mana yang tentunya perlu untuk diperbaiki dan perlu untuk dibuat baru, yang tentunya yang akan membantu para petani kita. Karena masalah ketahanan pangan dia memang harus mulai dari hulu.
sampai ke hilir, sampai ke tingkat konsumen. Jadi kalau dia baik, tentunya semuanya akan terkontrol. Dan memang sinergi dan kolaborasi memang tentunya sangat dibutuhkan. Oke, baik pendengar juga keempat narasumber, mengingat waktu tanpa terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang. Oke, saya memberikan kesempatan mungkin singkat, padat, dan jelas untuk closing statement. Kita mulai dulu dari Ibu Kadis Pariwisata. Silakan, Bu. Mari kita sama-sama berkolaborasi untuk membangun daerah kita di Sulawesi Utara untuk kesejahteraan rakyat di Sulawesi Utara ini, terkhususnya di sektor pariwisata. Terima kasih. Oke, Ibu Kadis PU, Bu Desi. Jalan yang dibangun bukan hanya soal infrastruktur saja, tetapi juga bagaimana kita membuka akses ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pariwisata yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menunjang visi dan misi dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dalam masyarakat Sulut maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Terima kasih, Pak. Kepala Pak Kadis dulu, Pak Kadis Pangan, Pak Franky Tintingon. Silakan, Pak. Jadi terima kasih. Tentunya kami dalam menunjang Pak Gubernur lewat visinya menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera, dan berkelanjutan, dan misi nomor 5 tentang meningkatkan ketahanan pangan, energi air yang merata dan berkelanjutan, tentunya perlu bersinergi dan berkolaborasi sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat mendapat pangan murah, berkualitas, dan aman, itu bisa didapat dengan baik dan tentunya harus ditunjang dengan infrastruktur yang baik. Begitu, terima kasih. Oke, yang terakhir Pak, Ketua DPD. Saya boleh 2 ya, sebagai Kepala Balai dan Kepala DPD. Silakan, Pak. Baik, kalau sebagai Kepala Balai, saya mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara bisa menjaga infrastruktur jalan, gitu. Bukan hanya jalan nasional, tapi seluruh jalan provinsi, kabupaten. Sebab tanggung jawab infrastruktur jalan ini bukan hanya kami penyelenggara jalan, tapi seluruh masyarakat. Bagaimana menjaga jalan ini supaya lebih panjang umurnya ya. Salah satunya saya mengajak untuk bisa menjaga kebersihan gitu kan, jangan buang sampah sembarangan di jalan. Kenapa? Karena ketika hujan sampah itu ke bawah ke drainase dan jalan itu tersumbat, akhirnya meluap ke jalan, jalannya rusak. Jadi tanggung jawab untuk perawat jalan bukan hanya dari kami sebagai penyelenggara jalan, tapi juga seluruh masyarakat pengguna jalan supaya lebih aman, nyaman, dan juga beautiful ya Bu ya, biar cantik gitu kan, sama seperti Kota Manado dan juga Sulut. Jadi memang kita punya semangat di BPJN Sulut bahwa kita akan membuat jalan kita akan lebih cantik, making our road more beautiful, dan juga seperti di sini kita sudah pakai pin I love road gitu ya, jadi lebih mencintai jalan. Nah, sebagai Ketua DPD, saya mengajak semua masyarakat Sulut yang care terhadap jalan bisa bergabung DPD HPJI. Kita bisa sharing knowledge, kita bisa meningkatkan kemampuan, kompetensi kita di jalan, dan juga mencoba untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul seputar penyelenggaraan infrastruktur jalan. Demikian mungkin bisa saya sampaikan. Oke, baik pendengar. Kita sudah dengarkan closing statement dari keempat narasumber kita, dan waktu juga yang akan memisahkan kita. Atas nama pimpinan dan seluruh kru yang bertugas dan juga keempat narasumber kita, yakni pertama Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia HPJI Sulawesi Utara, sekaligus juga Kepala BPJN Sulawesi Utara Bapak Andiana, Kepala Dinas PUPR Sulawesi Utara Ibu Desi Paat, Kepala Dinas Pariwisata Sulut, Ibu Kartika Devitanos, dan juga Kepala Dinas Pangan Sulawesi Utara, Bapak Franky Tintingon, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sebelum kita mengakhiri, atas nama pimpinan dan kru RRI, mengucapkan dirgahayu buat HPJI ke-50, dan sampai jumpa.
tak sama. Radio Republik Indonesia.